Lulusan kita harus menguasai iptek yang terbaru. Iptek tapi yang terbaru. Mungkin saja iptek terbaru itu belum dikuasai oleh kampus. Maaf Pak Rektor. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya dan di luar kampus selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia. Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP. Serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari benua lain. Kemudian ada juga Kampus Merdeka Vokasi yang menghadirkan 2 transformasi utama pada pendidikan tinggi vokasi, yaitu program SMK D2, jalur cepat, dan peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan D4. Keduanya dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, sehingga pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang yang benar-benar diminati, dengan waktu yang jauh lebih singkat. Kita ingin memerdekakan kampus dari sekat-sekat, berbagai jenis sekat, sekat antara akademia dan industri, sekat antara riset dan pembelajaran, sekat antara fakultas, sekat antara prodi. Kita ingin menciptakan suatu universitas, suatu sistem pendidikan tinggi yang berkolaborasi, Pak. Itu kata kuncinya, gotong royong berkolaborasi tanpa adanya dinding-dinding. Kita ingin dosen-dosen kita pun keluar dari kampus, Pak Presiden, untuk mendapatkan pengalaman. Untuk membina mahasiswa-mahasiswa kita yang di luar dan juga mencari pengalaman kerja, mencari pengalaman industri dan di universitas lain. Kita pun ingin prodi-prodi kita, terminologinya pernikahan massal Pak Presiden. Menikah dengan industri, menikah dengan kampus-kampus lain. Untuk menciptakan permutasi-permutasi prodi yang masa depan. Sesuai arahan Pak Presiden. Saya ingat dulu Pak Presiden bilang, kok prodinya sama-sama lagi. Padahal industrinya telah berubah ya. Tentu tantangannya sangat berat. Tetapi ini satu-satunya cara Pak Presiden. Agar anak-anak kita pada saat lulus, mereka itu mendapatkan kompetensi-kompetensi terpenting di dunia yang Pak Presiden bilang tadi, perubahannya semakin cepat. Bagaimana dia akan mempelajari kolaborasi kalau dia tidak belajar berkarya sebagai tim? Bagaimana dia mau mengerti kreativitas atau kewirausahaan kalau dia tidak mengerjakan sesuatu di dalam dunia yang nyata? Kita ingin semua mahasiswa kita bisa berenang pada saat mereka keluar ke lautan yang terbuka. Lulusan kita harus menguasai iptek yang terbaru. Iptek tapi yang terbaru. Mungkin saja iptek terbaru itu belum dikuasai oleh kampus. Maaf Pak Rektor. Bisa saja. Tapi sudah berkembang di dunia industri. Oleh karena itu, keterlibatan industri dalam pendidikan di kampus sangatlah penting. Tentu dukungan dari pemerintah sangat penting sekali untuk mensukseskan implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Dan menurut saya salah satu komponen yang penting adalah bagaimana kita menciptakan regulasi yang kondusif. Seperti bagaimana undang-undang guru dan dosen, yang dimana memuat soal kualifikasi dosen, di mana sekarang dosen ketika kita hadir dalam kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, sulit cari praktisi yang master. Oleh karena itu, bagaimana kita harus ada penyesuaian-penyesuaian perangkat perundangan agar bisa kondusif untuk implementasi kampus Merdeka. Begitu pula soal BAN PT, sistem akreditasi. Ini juga harus merdeka juga, harus menciptakan ekosistem yang kondusif untuk kampus supaya lebih merdeka. Begitu pula statuta perguruan tinggi yang itu adalah peraturan pemerintah yang ditangani oleh Presiden. Jadi masing-masing PTNBH kan ada statuta yang ditangani melalui peraturan pemerintah. Ini juga saya kira perlu direform supaya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, seperti sebagai contoh kami di IPB, mindset yang kita dorong adalah mahasiswa IPB begitu masuk 4.000 orang ikut pelatihan 7 Habits of Highly Effective People. Itu pelatihan yang sertifikasi internasional. Untuk merubah mindset dulu, 4.000 mahasiswa. Itu agar apa? Agar proaktif, positive thinking, open mind, memiliki growth mindset. Setelah itu ikut talent mapping. Dengan talent mapping itu terlihat berapa persen yang ingin menjadi entrepreneur, berapa persen ingin menjadi peneliti, ingin menjadi profesional. Ternyata ingin menjadi entrepreneur, mahasiswa IPB baru adalah 31%, Pak. Sangat beruntung sekali, 31% ingin menjadi entrepreneur. Tinggi sekali. Nah, sehingga kita salurkan sejak tahun pertama. Ada business planning, business mentoring, business incubation. Kita ciptakan CEO School.
startup school untuk mendorong itu semua. Nah, oleh karena itu, ini yang harus termasuk tugas akhir. Yang namanya skripsi sekarang tidak lagi individual, boleh kolektif. Sekarang bayangkan Pak Presiden, orang mau mengembangkan smart farming, nggak bisa orang agronomi sendiri, harus mengundang IT. Orang mengembangkan kehutanan, smart forestry, nggak bisa sendirian, gandeng orang teknik mesin, robotik, dan sebagainya. Sekat-sekatnya dipecah. Sekat pecah, jadi dulunya skripsi hanya satu orang, boleh kolektif. Ini pola ini memang tantangan internal tentu cukup berat. Kami butuh 2 tahun Pak Presiden, 2 tahun untuk bisa menyiapkan ini semua. Gerakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini akan menjadi percepatan penyiapan talenta Indonesia. Ini merupakan strategi talent boosting yang harus didukung. Dan program ini membutuhkan kolaborasi dari kita semuanya, baik kampus, mahasiswa, industri, semuanya. Dan semua pihak yang akan diuntungkan. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk membuka diri, untuk mau berkolaborasi. Yang juga sangat penting adalah kecepatan. Review kurikulum di kampus harus cepat dilakukan, pengembangan program pendidikan di dunia industri juga harus diprioritaskan, dan pengembangan ekosistem nasional juga harus kita benahi. Ini bukan hanya pekerjaan Mas Menteri, bukan hanya pekerjaan Mendikbud, ini pekerjaan kita semuanya, terutama di jajaran pemerintahan, industri, pimpinan kampus, semuanya.